Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar matematika, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Rumus untuk turunan fungsi. Jadi turunan dari fungsi f(x) itu dinyatakan dengan f. Jadi turunan dari fungsi f(x) ini dinyatakan dengan f aksen x. Jadi ada petik ya. Petik 1 di atas. Jadi f(x) itu turunannya f aksen x. Ini ada beberapa rumus dari turunan fungsi. Untuk yang pertama, jika f(x) sama dengan c atau konstanta, maka nanti turunan dari fungsi f(x) atau f aksen x sama dengan 0. Kemudian jika f(x) sama dengan a kalikan x, maka f aksen x itu sama dengan a. Yang ketiga, jika c konstanta dikalikan fungsi gx atau c kalikan gx, maka nanti turunannya c dikalikan turunan dari gx. C kalikan G aksen X. Kemudian yang keempat, jika f(x) itu sama dengan X pangkat N, maka nanti f aksen X-nya sama dengan N dikalikan X pangkat N-1. Jadi ini rumus umum dari turunan itu sebenarnya ini. Jadi jika f(x) itu sama dengan X pangkat N, nanti turunannya N-nya ke depan. Jadi ini X pangkat N, ini N-nya ke depan dikalikan X pangkat N dikurangi 1. Jadi setelah N-nya itu dipindah ke depan, kemudian nanti pangkatnya dikurangi 1. Kemudian yang kelima, jika f(x) itu sama dengan, nah sekarang yang dipangkatkan itu bentuknya fungsi, ux dipangkatkan n, maka nanti f aksen x itu sama dengan, sama n-nya ke depan, n dikalikan ux pangkat n-1, karena ini tadi bentuknya fungsi, maka di sini masih dikalikan dengan turunannya. Jadi f aksen x-nya untuk f(x) sama dengan ux pangkat n sama dengan N dikalikan ux pangkat N-1 dikalikan u aksen X. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas beberapa soal mengenai turunan fungsi. Jadi menggunakan rumus turunan yang 5 ini tadi. Nah, sekarang tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Untuk yang A, f(x) sama dengan 9. Nah, di situ hanya ada konstanta, tidak ada variabel. Berarti menurut sifat rumus yang pertama tadi, jika f(x) itu sama dengan a, sama dengan c, maka f aksen x itu pasti hasilnya, jadi di sini f aksen x pasti di sini hasilnya 0. Karena di sini 9 itu merupakan konstanta. Jadi menurut rumus yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, f(x) sama dengan 8x. Nah, di sini tadi menurut sifat yang kedua, jika f(x) itu sama dengan ax, maka nanti f aksen x sama dengan, jadi menurut sifat yang kedua tadi, f aksen x di sini sama dengan a. A-nya berapa? A-nya 8. Berarti turunan dari 8x itu 8. Nah, ini menurut rumus yang kedua tadi. Nah, tadi saya menyampaikan untuk rumus sebenarnya untuk rumus umumnya itu f, jika f(x) itu sama dengan ax pangkat n, maka nanti f aksen x ini sama artinya n dikalikan ax pangkat n-1. Nah, ini berlaku juga sebenarnya untuk soal yang kedua ini tadi. Di situ f(x) sama dengan 8x. Ini 8x artinya x pangkat berapa kalau tidak dituliskan? Berarti di sini pangkat 1. Sehingga nanti turunannya ini bisa tuliskan 1 saya pindah ke depan. 1 kali a-nya di sini berarti 8, x pangkat 1 dikurangi 1. Sehingga 1 kali 8 itu 8, x pangkat 1 dikurangi 1, 0. Nah, semua bilangan, ayo ini kita ingat, semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya
1, berarti X pangkat 0 itu sama artinya 1, sehingga hasilnya 8. Nah, sama. Menggunakan rumus 2 tadi bisa langsung, jika Fx sama dengan Ax, maka F aksen X itu sama dengan A. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus umum dari turunan fungsi, tadi jawabannya juga sama, ketemunya 8. Nah, sekarang untuk yang C. Untuk yang C tadi, jika Fx itu sama dengan C dikalikan Gx, C dikalikan ya Gx, maka nanti hasilnya apa? Tadi ini rumus tadi untuk mengingat saja, jika Fx itu C dikalikan Gx, maka turunannya sama dengan C dikalikan turunan dari Gx. Berarti di sini nanti sama. Ini berarti F aksen X sama dengan 2-nya tetap, kemudian turunan dari 3x plus 1. Kalau ini tadi 8x itu turunannya 8, berarti kalau 3x itu turunannya 3. Kemudian 1 itu turunannya berapa? Kalau di sini tadi yang A, kalau dia hanya konstanta maka turunannya 0. Berarti kalau 1 itu turunannya ya 0. Berarti 2 dikalikan 3 ditambah 0, maka hasilnya 6. Nah, caranya seperti itu. Kemudian yang D. Nah, sekarang bedanya, kalau yang B tadi 8x saja, sekarang yang D 8x pangkat 2. Nah, nanti seperti rumus umum ini tadi, memakai ini tadi. Ini berarti nanti F aksen X sama dengan pangkatnya ke depan, berarti 2 dikalikan A-nya itu 8, X pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga di sini hasilnya 2 kali 8 16, X pangkat 1, atau bisa dituliskan 16x. Nah, ini untuk yang D. Jadi konsep rumus umum dari turunan yaitu jika Fx itu sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya N dikalikan Ax pangkat N min 1. Kemudian yang E. Nah, sekarang ini tadi menggunakan rumus yang terakhir, yaitu jika Fx itu bentuknya tadi, kalau nggak salah Ux dipangkatkan N, maka nanti F aksen X ini sama artinya N dikalikan Ux pangkat N min 1 dikalikan turunan dari Ux. Sehingga di sini F aksen X sama dengan, nah ini sebagai Ux dan ini 2 itu sebagai N. Jadi kalau kita masukkan di rumus F aksen X nya, maka N nya ke depan, N nya itu berarti 2 dikalikan, nah dikalikan ini Ux nya ditulis saja 3x kuadrat ditambah x kemudian ditambah 1 pangkat N. N nya berapa? 2 dikurangi 1 dikalikan turunan dari Ux. Ux ini tadi 3x kuadrat plus x plus 1. Turunannya berapa? Kalau 3x kuadrat ini berarti saya sendirikan ya. Misal di sini Ux ini sama dengan 3x kuadrat plus x plus 1, berarti di sini U aksen X itu sama dengan, nah kalau bentuknya seperti ini sama dengan yang D tadi, berarti 2-nya ke depan dikalikan 3 kalikan X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah, kalau di sini hanya X turunan X itu kan sama artinya 1 X pangkat 1, satunya saya pindah ke depan, 1 dikalikan X pangkat 1 min 1 turunan dari 1, kalau konstanta pasti turunannya 0, sehingga di sini 2 kali 3 itu 6, X pangkat 2 dikurangi 1 berarti X pangkat 1, atau saya tuliskan 6X. Kemudian ditambah
1 dikalikan X pangkat 1 min 1. 1 min 1 itu berapa? 0. X pangkat 0. Nah, sifat ini tadi, X pangkat 0 itu berarti 1. 1 kali 1 maka hasilnya 1. Sehingga turunan dari UX yaitu 6X ditambah 1. Maka di sini bisa dituliskan 2, ini saya pindah depan tidak apa-apa, kalikan 6X plus 1 dikalikan 3X kuadrat plus X plus 1. Ini nanti kalau mau dikalikan juga boleh, kalau seperti ini juga tidak apa-apa. Berarti di sini 2 kali 6 itu 12X plus 2 dikalikan 3X kuadrat plus X plus 1. Nah, seperti ini saja tidak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh dari turunan fungsi. Ini tadi sesuai dengan rumus yang pertama sampai yang kelima. Nah, sekarang di sini soalnya agak bervariasi. Misal di sini yang fx sama dengan min x pangkat 5. Berarti di sini nanti f aksen x. Nah, kita ingat tadi kalau fx itu sama dengan ax pangkat n, maka nanti f aksen x ini sama dengan n dikalikan a x pangkat n min 1. Ini ya rumusnya ya. Sehingga di sini nanti f aksen x-nya negatif, 5-nya saya kalikan 5, nah, dikalikan min x pangkat 5 min 1. Sehingga hasilnya min 5 kalikan x pangkat 4. Jadi 5-nya turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 4x dipangkatkan min 3/4 sama. Jadi konsepnya sama. F aksen x sama dengan pangkatnya pindah depan, min 3/4 dikalikan 4x pangkat min 3/4 dikurangi 1. Jadi setelah pangkatnya dipindah ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Itu konsep dari turunan fungsi. Nah, ini bisa kita coret 4. Maka di sini hasilnya min 3x pangkat. Nah, pangkatnya sekarang min 3/4 min 1. Min 1 ini sama artinya min 4/4. Berarti di sini min kemudian min lagi, berarti dijumlah menjadi min 7/4. Nah, jawabannya seperti ini. Kemudian yang H, fx sama dengan 2/x pangkat 3. Nah, nanti kalau bentuknya pecahan, variabelnya ada di bawah, nanti silahkan dibuat bentuk biasa dulu. Jadi dari bentuk pecahan diubah menjadi bentuk biasa, sehingga di sini fx itu sama dengan 2x pangkat min 3. Karena ini mengingat sifat lagi, jika apa ya teman? Misal di sini fx itu 1/x pangkat n, fx itu bisa dituliskan 1 kalikan x pangkat min n. Jadi ini ya. Jadi kalau di sini pangkat variabelnya di bawah bisa dipindah ke atas. Kemudian sekarang yang nomor H, nanti di sini turunannya bisa diperoleh f aksen x-nya, berarti pangkatnya dipindah ke depan, min 3 dikalikan tetap 2x pangkat min 3 dikurangi 1. Sehingga hasilnya min 3 kali min 2 min 6, x pangkat min 3 min 1 min 4. Ini untuk penyelesaian yang H. Kemudian untuk penyelesaian yang I. Nah, mengingat lagi kalau ada akar pangkat, misal di sini akar pangkat
N dari A pangkat M. Ini artinya A pangkat M per N. Jadi untuk yang soal FI, Fx sama dengan 2 per, nah ini kalau diubah ke bentuk biasa, berarti di sini Fx sama dengan 2 per X pangkat 1 per 4. Nah ini masih dalam bentuk pecahan. Jika diubah ke bentuk biasa, maka hasilnya 2 kalikan X pangkat min 1 per 4. Nah sekarang kalau sudah dibuat bentuk seperti ini, bentuk biasa, baru kita cari turunannya. F aksen X berarti pangkatnya tulis saja di depan, 1 per 4 dikalikan 2 X pangkat min 1/4, jadi dituliskannya tetap dikurangi 1. Maka di sini bisa saya coret-coret, sini 2, maka di sini 1 per 2 X pangkat min 1 per 4 min 1. Min 1 itu sama artinya min 4 per 4. Min 1/4 min 4 per 4, berarti di sini negatif 5 per 4. Nah bentuknya seperti ini. Ini untuk penyelesaian yang yang I. Kemudian untuk yang J, Fx sama dengan 8 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ini bisa saya ubah bentuk pangkat biasa menjadi 8 X pangkat 2 per 3. Sama untuk F aksen X, caranya juga sama. Pangkatnya kita tulis di depan, 2 per 3 kalikan 8 X pangkat 2 per 3 dikurangi 1. 1 itu bisa dituliskan 3 per 3. Sehingga di sini hasilnya 2 kali 8 itu 16 per 3 X pangkat 2 per 3 dikurangi 3 per 3 berarti 16 per 3 X pangkat min 1 per 3. Ini turunannya. Kalau ini misal mau dibuat pangkat positif berarti 16 per 3 X pangkat 1 per 3. Kalau mau dibuat ke bentuk akar berarti 16 per 3 kali akar pangkat 3 dari X. Jadi banyak cara penulisan, tidak baku hasilnya 16 per 3 X pangkat min 1 per 3, tapi masih ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi ini contoh-contoh dari penyelesaian turunan fungsi. Kemudian selanjutnya, sekarang turunan hasil operasi fungsi. Jadi ketika fungsi itu bentuknya nanti penjumlahan, maka turunannya untuk yang pertama jika fx sama dengan ux plus vx, jadi ini ada dua fungsi yang dijumlahkan, maka nanti turunannya sendiri-sendiri. Turunan ux berapa ditambah dengan turunan vx. Kemudian jika fx itu sama dengan ux dikalikan vx, maka turunannya nanti turunan dari ux dikalikan vx ditambah ux dikalikan turunan vx. Jadi u aksen x vx ditambah ux kalikan v aksen x. Kemudian jika bentuknya pembagian ux dibagi vx, nanti rumus turunannya u aksen x dikalikan vx dikurangi ux kalikan v aksen x dibagi vx kuadrat. Ini rumus dari turunan hasil operasi fungsi. Kemudian di sini ada contoh untuk mengaplikasikan ketiga rumus tadi. Untuk yang A, lah di situ ada pengurangan, ada penjumlahan, ada beberapa fungsi yang digabung jadi satu. Lah nanti untuk yang A nanti turunannya sendiri-sendiri. Jadi turunan dari 3x pangkat 3 berapa, turunan dari 4x kuadrat berapa, dan selanjutnya dicari sendiri-sendiri. Atau nanti untuk mengerjakannya bisa langsung saja. Jadi untuk yang A, di sini f aksen x sama dengan, nah perhatikan di sini 3x pangkat 3, pangkatnya ke depan 3, kemudian a nya ditulis lagi kalikan 3x pangkat
pangkatnya berapa tadi? 3 dikurangi 1 dikurangi 4x kuadrat, pangkatnya ditulis 2 dikalikan 4x pangkat 2 min 1 ditambah turunan dari x, berarti di sini x itu pangkat 1 dikalikan x pangkat 1 min 1 ditambah turunan dari konstanta 5 itu hasilnya 0. Maka di sini bisa diperoleh hasilnya 3 kali 3 itu 9x kuadrat dikurangi 8x, 2 dikurangi 1 itu 1, 8x. Nah, di sini 1 dikurangi 1, 0, x pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Nah, hasilnya ini. Jadi f aksen x-nya turunan dari soal yang A yaitu 9x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1. Nah, sekarang untuk yang B, di sini bentuknya perkalian. Ini sebenarnya bisa dikalikan dulu, tapi untuk menyelesaikan seperti rumus yang kedua tadi, berarti di sini saya misalkan UX, di sini saya misalkan dengan VX. Jadi untuk soal yang B, UX di sini sama dengan 2x plus 3. Berarti di sini turunan dari UX sama dengan turunan dari 2x. Itu berarti 2. Pokoknya turunan x itu 1, turunan 2x itu berarti 2, 100x berarti turunannya 100. Sama seperti rumus yang awal tadi, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x itu sama dengan a. Jadi kalau di sini 2x, maka turunannya ya 2. Kalau turunan konstanta berarti 0. Jadi di sini turunannya 2x itu turunannya 2, 3 itu turunannya 0. Berarti di sini untuk ux sama dengan 2x plus 3, u aksen x-nya 2. Kemudian untuk vx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Sehingga di sini v aksen x, nah, sama seperti tadi, di sini ada x kuadrat berarti pangkatnya ke depan, 2 dikalikan x pangkat 2 min 1 dikurangi, langsung saja karena di sini 3x berarti turunannya 3, 2 pasti turunannya 0, sehingga untuk v aksen x itu sama dengan 2x min 3. Ini v aksen x. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Untuk yang B, f aksen x ini sama dengan apa tadi rumusnya? U aksen x dikalikan vx ditambah ux dikalikan v aksen x. Nah, tinggal dimasukkan saja. U aksen x berapa? U aksen x tadi 2 dikalikan vx. Vx-nya itu x kuadrat min 3x plus 2 ditambah ux. Ux-nya berapa? 2x plus 3, kemudian v aksen x. V aksen x berapa? 2x min 3. Nah, sekarang bisa dikalikan. 2x kuadrat, kemudian 2 kali min 3x, min 6x, ditambah 4. Ini juga bisa dikalikan. 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x kali min 3. Jadi ini tadi ya, 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x kali min 3 itu berarti min 6x, 3 kali 2x itu plus 6x, plus 3 kali min 3, min 9. Sehingga di sini hasilnya 2x kuadrat tambah 4x kuadrat, 6x kuadrat. Kemudian di sini min 6x plus 6x habis ya, berarti tinggal di sini min 6x, 4 dikurangi 9 berarti negatif 5. Jadi f aksen x-nya ketemu ini, 6x kuadrat min 6x dikurangi 5. Nah, sekarang untuk yang C, soalnya pembagian, fx sama dengan 2x min 3 per x plus 8. Nah, ini berarti saya misalkan ux per vx. Jadi untuk yang C, ux itu sama dengan 2x min 3, sehingga di sini u aksen x itu sama dengan 2. Jelas ya, di sini u aksen x-nya 2.
Kemudian Vx sama dengan X plus 8, sehingga V aksen X-nya di sini berarti 1. Karena turunan dari X itu sama dengan 1. Nah, sekarang untuk mencari F aksen X pembagian ya, berarti nanti U aksen X dikalikan Vx dikurangi U aksen dikurangi UX dikalikan V aksen X, kemudian dibagi dengan Vx dikuadratkan, sehingga tinggal dimasukkan saja U aksennya berapa, 2 dikalikan Vx, Vx nya X plus 8 dikurangi UX, UX nya itu 2X min 3, V aksen X nya 1, dibagi penyebutnya tetap sama, Vx dikuadratkan berarti X plus 8 dikuadratkan. Nah, nanti tinggal dikalikan 2X plus 16 dikurangi min 2X kali ini dikalikan 1 berarti tetap ya, 2X min kalikan min berarti plus 3 per X plus 8 dikuadratkan. Nah, ini 2X dikurangi 2X habis, 16 ditambah 3 berarti hasilnya 19 per X plus 8 kuadrat. Nah, ini penyelesaian untuk yang soal yang C. Nah, nanti silahkan kalian pelajari dari awal tadi, dari rumus untuk fungsi turunan kemudian sampai contoh-contoh ini. Silahkan kalian pelajari, silahkan yang belum paham ditanyakan, bisa lewat kolom komentar atau bisa lewat WhatsApp. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.